Cuplikan Iya PowerPoint Kak, episode soalnya kali sih ini. salah satu yang sudah sempat aku singgung tadi juga ya, soal bagaimana ketika kita bicara dengan orang timur pasti identik dengan sumber air sudah kan. Itu pemakan iklan ya. Iya sebetulnya. Karena apa sih ya? Karena pemahamannya itu sih Kak, pemahaman yang kadang laki-laki kan kalau dilihat kan rapuh ya. Aslinya gitu maksud lo. Selamat datang di Power Puan. Hai Sobat Puan, ketemu lagi bareng aku Dede di Power Puan. Kali ini ada tamu istimewa. Aku hari ini seneng banget karena sudah ada teman-teman muda dari generasi Z, ada Faik dan Leona. Kok lemes banget ya? Oke, mungkin langsung aja ya kita tanya-tanya. Mungkin boleh perkenalan diri dulu kali ya. Kalian sekarang nih lagi sibuk aktivitasnya apa? Mungkin boleh dari Faik dulu. Halo Sobat Puan, perkenalkan aku Ahmad Faik, lulusan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Rosat Islamiyah Wazir. Aktivitas harian kali ini aku magang di YKP, gitu aja dulu kali ya Kak. Oke, langsung. Oke, halo Sobat Puan, aku Leona dari Timur Indonesia, tepatnya dari Lembata, Nusa Tenggara Timur. Aku lulusan dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, dan saat ini kesibukannya salah satunya aku di YKP juga sama kayak Faik, dan saat ini juga sedang menjadi pengabdi bantuan hukum di LBH Jakarta. Terima kasih. Wow, keren banget ya, ini Gen Z yang sudah bergabung di gerakan perempuan nih. Kita jadi penasaran nih sebenarnya nih. Mungkin Sobat Puan juga gitu pengen tahu gimana sih ceritanya kalian nih generasi Z. Apa ya? Kayak pengen banget selalu ngomongin generasi Z gitu. Gimana ceritanya kalian bisa sampai bergabung di gerakan perempuan gitu? Boleh dari Leona mungkin. Oke. Iya Kak, kalau aku sendiri flashback begitu ya. Aku pertama kali bergabung dalam gerakan perempuan itu sebetulnya karena aku kuliah di Jentera. Nah itu jadi aku mulai akrab, mulai dekat dengan perjuangan-perjuangan perempuan. Tapi kalau mau dibilang sebetulnya jauh daripada itu, saat aku masih ada di daerah, aku masih ada di timur begitu, aku tuh juga sudah suka dengan bacaan-bacaan berbau perjuangan perempuan begitu. Jadi sebetulnya percikan-percikan itu udah ada sebelumnya gitu. Jadi itu menjadi semakin membara saat aku ada di Jentera begitu, dan kemudian setelah lulus dari Jentera pun aku bergabung ke YKP, kemudian ke LBH juga. Akhirnya aku semakin dekat lah begitu dan menjadi bagian daripada itu. Oke. Kalau Faik gimana nih ceritanya? Ini kan jarang banget ya ada laki-laki yang mau bergabung gitu kan ke gerakan, malah laki-laki biasanya kan pada defensif gitu ya sama kata-kata gerakan perempuan, feminisme gitu. Tolong kasih tepuk tangan buat saya. Oke, jadi itu pertamanya mungkin karena entah ini dunia yang ngasih petunjuk gitu. Jadi mulai dari bacaan-bacaan buku sih yang terdekat ya, karena waktu itu entah sadar atau enggak, setelah aku lihat bacaanku, lah iya ini isi-isinya tentang femisida, kayak terus penghancuran gerakan perempuan, apalagi kan sejarah-sejarah 1965, 1998 itu kan enggak lepas dari pemerkosaan atau segala macam, itu sih dari awalnya. Terus ternyata setelah masuk YKP makin makin terang benderang gitu kan, makin apinya tuh makin mantap gitu kayak gitu loh. Makin membara gitu setelah lewat jejaring-jejaring kayak gini ya. Oke, wow, ini menarik sih sebenarnya ya, karena tadi yang aku sampaikan juga gitu, kalau laki-laki kan sebenarnya jarang banget kan mau tertarik, bahkan seringnya tuh kayak
ngenyek nggak sih kalau kalian tahu ya di sosmed gitu kan kayak ih sok feminis apa segala macam gitu. Apa namanya, kalau Faik sendiri nih, ini mau lanjut ya Aku lagi. pertanyaan khususnya ke Faik nih yang laki-laki muda gitu ya. Waktu pertama kali perjalanannya kan tadi lewat buku-buku ya. Nah, sebetulnya sebelum membaca buku itu tuh apa sih yang Faik pahami ya soal feminisme, seperti apa gitu? Dulu aku sebenarnya masih agak ragu untuk bilang kalau aku feminis, karena waktu itu aku nggak paham gimana feminis tuh apa segala macam. Aku cuma paham kalau aku nggak suka sama kejadian-kejadian yang kayak pemerkosaan terhadap perempuan, terus beban ganda perempuan. Sebenarnya aku cuma sekedar karena itu. Aku nggak tahu kalau feminis tuh kayak gimana, masih kebawa feminis tuh barat gitu kan, antek gitu. Tapi setelah setelah dipelajari lagi ternyata kan akhirnya ternyata tuh feminisme itu malah itu tuh jadi ideologi ya harusnya ya, jadi pemahaman yang harus semua orang punya bahwa di disiplin ilmu lain tuh nggak ada kan kayak gini, disiplin filsafat atau segala macam tuh nggak ada, karena feminis kan dasarnya itu kan pengalaman perempuan, ketubuhan perempuan sih. Itu sih kayak gitu sih, awalnya alergi sih, setelah dipikir-pikir apa salahnya anjir ya kan, kan apa salahnya kan, buat ternyata yang nggak ya baik gitu, ternyata ternyata Muhammad pun bisa disebut feminis gitu kan. Wih, gila. Ini nih contoh lah laki-laki muda feminis ini, anjay. Tadi sih Leona juga sudah menyebutkan ya bahwa Leona ini kan lulusan dari Sekolah Hukum Jentera ya, dan Leona ini adalah perempuan timur yang mendapatkan beasiswa untuk sekolah di Jentera, betul ya? Gitu. Ini keren banget sih Leona, selamat ya gitu. Terus Terima kasih. Aku jadi penasaran juga nih sebetulnya, ada nggak sih tantangan sendiri sebagai perempuan timur, perempuan muda timur dalam mengakses pendidikan gitu? Oh iya, oke Kak. Sebetulnya kalau bicara soal tantangan, di setiap aku berjalan pun selalu ada tantangan ya, apalagi karena aku membawa identitasku sebagai perempuan timur, yang kadang sometimes aku nggak harus menjelaskan ke orang bahwa aku dari timur, tapi mereka udah langsung tahu nih saat melihatku, pasti bukan dari sini kan, kayak gitu-gitu dan segala macam. Tantangan terbesarnya itu adalah tantangan struktural menurutku, yang sudah tersistemik dari dahulu, kemudian saat ini juga masih terus ada tantangan itu. Yang pertama itu karena diskriminasi tentu saja. Ya. Itu tidak bisa dipungkiri bahwa aku merasakan itu dari pengalamanku sendiri. Aku merasakan ada diskriminasi, bahkan aku bisa menyebut itu triple discrimination. Kenapa begitu? Karena yang pertama, di satu sisi sebagai perempuan timur kita berjuang juga, aku menyebut diriku ya, aku berjuang juga untuk bagaimana bisa terlepas dari budaya patriarki yang itu adalah sebuah kebudayaan yang dekat begitu dengan kita begitu di daerah. Bagaimana aku melepaskan diri dari budaya patriarki, karena aku tidak bisa memungkiri bahwa aku pun sebetulnya sebelum menjadi seorang yang paham tentang feminisme, paham tentang perjuangan kesetaraan, bagaimana perempuan juga bisa setara begitu dengan laki-laki, aku juga sebetulnya karena dari daerah aku juga orang yang bahkan mungkin turut mempraktikkan budaya patriarki itu di masa lalu begitu. Nah, kemudian yang berikut lagi itu terkait dengan akses. Dalam beberapa kesempatan kalau dikasih kesempatan untuk bicara, aku selalu senang begitu, kayak aku suka saat ada orang timur diberikan kesempatan untuk berbicara begitu. Kenapa demikian? Karena sebetulnya ruang-ruang itu kadang kita harus berjuang beberapa kali untuk bisa mendapatkan itu. Ya, terkait dengan bagaimana akses untuk berbicara yang pertama, kemudian akses untuk pendidikan tentu saja, dan juga kesehatan begitu. Banyak sekali kalau misalnya kita lihat di berita-berita hari ini, orang-orang dari timur khususnya itu masih sulit dan harus berjuang berkali-kali untuk bisa setidaknya mendapatkan pendidikan yang layak. Aku menyebut itu layak. Kenapa layak? Karena ya
di tempat kita beberapa sekolah masih bisa aku katakan bahwa tidak layak begitu. Begitu, walaupun sebenarnya kita bisa belajar dari mana saja, kapan saja begitu. Lalu ada pun beberapa fasilitas kesehatan, aku menyebut itu masih cukup buruk di beberapa daerah di timur. Jadi selalu ada tantangan begitu Kak dalam setiap proses begitu. Dan kalau aku boleh cerita tuh, aku punya pengalaman. Aku menyebut itu tantangan. Jadi waktu ngobrol sama orang baru begitu, terus kayak dari mana? Dari timur ya. Oh iya, sumber air sudah dekat. Kayak tiba-tiba gitu. Iya. Memang itu dari sebuah iklan, Iya, kan? itu dari iklan, dari iklan. Tapi kemudian aku mengatakan bahwa sebetulnya kita kaya akan air di beberapa daerah di timur. Kita kaya akan air sebetulnya. Kita punya banyak sumber mata air. Iya. Begitu. Jadi kadang-kadang aku, apalagi ketika bertemu dengan orang yang tahu aku dari timur, mereka malah kasihan. Kayak kenapa? Aku oke. Maksudnya kayak iya betul bahwa dalam beberapa segi kehidupan ada ketimpangan dan lain-lain, ada ketertinggalan dan lain-lain, tapi itu tidak menjadi sebuah gambaran besar bahwa timur itu tertinggal dan lain-lain, tidak. Tapi kemudian ya itu sudah menjadi label begitu ya, label untuk kita dari timur, khususnya aku perempuan dari timur yang saat merantau ke sini aku harus berjuang lebih daripada teman-teman. Yang pertama karena mungkin pendidikan yang aku dapatkan saat ada di timur itu kayak aku belajar 1, tapi teman-teman yang ada di sini sudah belajar 2 atau 3, sehingga aku harus ya seperti itu. Maksudnya aku harus iya betul harus ngejar gitu ya. Aku harus belajar 2 kali, kayak mereka belajar dari jam 9 sampai jam 5, aku harus belajar dari jam 9 sampai jam 8, jam 9 malam gitu. Jadi seperti itu. Kemudian ada aku menyebut itu apa ya Kak? Language barrier. Nah, itu. Jadi terkendala bahasa iya, lah ya gitu ya. betul. Aku pun sekarang tuh baru kayak kalau ngomong iya lu sama gue gitu-gitu kan. Tapi kalau dulu menyebut itu pun tuh kayak aku takut terdengar aneh, dan aku takut orang menertawakan aku waktu aku datang ke sini kayak gitu, karena ya kalau bicara kita tiap hari bicara bagaimana tuh begini kita bicara. Padahal sebenarnya nggak apa-apa juga loh pakai bahasa kayak aku ngerti ketika saya bilang betul. kayak gitu kan. Tapi karena agar bisa diterima, kadang-kadang bisa diterima di tongkrongan, aku nggak mungkin kayak kok sudah makan, kok belum makan, saya bisa duduk di situ, kan tidak mungkin. Ya betul. Iya, sebenarnya nggak cuma dari timur ya, yang language jadi, barrier itu ada. Iya, itu jadi juga. Itulah kenapa aku menyebut jadi tantangan itu adalah triple discrimination. Ya. Gitu Kak. Aku bercerita agak panjang. Gak apa-apa, kita seru banget loh mendengarkannya, dan iya. ini menarik sekali ya, dan kayaknya baru kali ini nih kita bahas di Power Puan juga gitu tuh kan. Ini spesial berarti. Ini spesial banget edisinya. Oke. Ngomongin soal tadi ada stigma-stigma juga ya. Ternyata selama ini mungkin karena informasi dan juga media-media informasi terkait timur ini juga kadang tidak mainstream atau tidak banyak gitu loh bisa dilihat sama yang di luar dari timur, misalnya kalau kita ngomong nih bisa di Jawa lah gitu ya, maksudnya di nasional, berita-berita itu tuh banyak banget lebih banyak ya berita ini cuma daerah-daerah tertentu aja gitu kan, tapi untuk yang wilayah timur kita jarang banget dengar atau misalnya liputan-liputan gitu ya yang dari timur seperti apa gitu. Mungkin itu juga kali ya yang karena informasinya terbatas atau pemberitaannya terbatas gitu ya di media-media. Tadi ngomongin soal stigma nih, aku juga jadi pengen tahu nih Leona, sebetulnya ada nggak sih hal-hal atau stigma terkait orang timur tadi yang mungkin tadi juga Leona sudah sebutkan ya, yang sebetulnya tuh ingin Leona luruskan gitu, biar nih sobat Puan di rumah juga tahu nih sebetulnya itu cuma stigma gitu, atau itu cuma mitos, atau itu tidak benar gitu. Iya Kak, menarik sih. Salah satu yang sudah sempat aku singgung tadi juga ya, soal bagaimana ketika kita bicara dengan orang timur pasti identik dengan sumber air sudah kan. Itu pemakan iklan ya. Iya sebetulnya, karena sebetulnya tidak semua daerah di timur itu kekurangan air sebetulnya. Bahkan kita di beberapa tempat itu mengalami kelimpahan air. Contohnya di daerah saya begitu. Jadi walaupun sebetulnya kalau dari sejarahnya begitu tentu saja awalnya kita memang kesulitan karena mungkin belum menemukan mata air, tapi di tempat kita banyak mata air di mana-mana begitu.
Jadi menurutku tuh kayak salah satunya tuh ketika ketemu orang timur atau berbicara terkait dengan orang-orang dari timur, kalian kalau misalnya apa namanya mandi di mana gitu-gitu kan kayak jadi kalau misalnya di sini tuh kayak aku bisa menyebutkan kayak kalau yang di sini kalian ke pantai harus bayar, kita enggak kayak gitu kayak Gak ada pungli-pungli lah. ya sometimes kayak rumah gue depan banget itu udah pantai, like aku bisa kapanpun ke situ kayak nggak perlu bayar. Iya, nggak bayar, nggak ada biaya parkir ya. betul. Parkir liar. Jadi kalau berkaitan dengan apa yang ingin aku luruskan, salah satunya itu bahwa tidak semua daerah di timur itu susah air begitu. Jadi Kadang ini ya, Sobat Puan jangan kemakan lagi sama iklan-iklan sumber air sudah dekat, karena ternyata tidak semua wilayah betul. timur itu apa namanya aksesnya susah gitu ya. Betul. Gitu. Sama Apalagi? satu lagi tuh kalau bicara soal akses Kak, sebetulnya tuh kita memang sulit untuk mengakses informasi, tapi sebenarnya kita tidak kekurangan potensi. Aku beberapa orang tuh merasa bahwa aku sendiri karena dia pengalamanku sebagai seorang timur dan juga perempuan timur, beberapa orang tuh malah meragukan kemampuanku, misalnya kalau aku melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya administratif atau diplomasi itu kadang-kadang diragukan begitu karena yang erat di benak orang-orang mungkin adalah orang-orang timur khususnya perempuan tuh kebanyakan mereka mungkin ahli di pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya fisik begitu ya, mungkin ya agak Lebih ke ini ya apa namanya yang laki-laki Iya, gitu ya. maksudnya Iya, kayak jadi ada stigma tertentu untuk profesi lah ya gitu betul ya. Kak. Kerja keras doang. Iya begitu. Jadi padahal sebetulnya yang menjadi kendali kita tuh cuma akses. Sekali lagi itu cuma akses, tapi kemudian kita tidak kekurangan potensi. Dan juga kita sebetulnya juga memiliki kompetensi juga ya tadi ya. Kita memiliki kompetensi yang sebetulnya kalau diasah dengan baik itu juga bagian dari perjuangan panjang itu bagaimana, karena kalau secara geografis kita menyebutnya memang mungkin karena kami terlalu berada di sudut timur begitu yang mungkin sulit juga dijangkau dan kadang-kadang tuh memang dalam proses apa namanya dalam proses belajar gitu Kak, aku menyebutnya dalam proses belajar dalam beberapa kesempatan untuk berbicara juga aku selalu bilang bahwa yang paling mendasar misalnya karena aku juga sebetulnya di daerahku mengajar gitu ya Kak, mengajar anak-anak usia dini begitu di tempatku. Jadi aku tuh selalu ini mungkin di luar daripada pertanyaan yang Kakak tanyakan tadi. Aku juga kadang-kadang suka sharing begitu bahwa contoh terkecilnya itu adalah ketika kurikulum yang dipakai. Jadi dibandingkan aku sini masih sifatnya tuh aku menyebutnya geosentris. Kurikulum yang dipakai itu masih geosentris. Sangat ya. Karena di tempatku itu ketika walaupun anak-anaknya sebetulnya belum sampai di tahap membaca karena itu pendidikan anak usia dini, tapi kan dikenalkan pada gambar-gambar dan lain-lain. Itu kalau berdasarkan kurikulum kayak kereta, mereka tidak tahu, walaupun sebetulnya itu agar mereka tahu bahwa ada kereta, tapi kan mereka tidak dekat dengan itu, jadi agak sulit juga untuk mentransfer ilmu pengetahuan itu. Jadi nggak relevan gitu ya. ya. Betul. Adapun misalnya penulisan nama-nama dalam buku cerita Budi lah, Dewi lah dan lain, di kami tidak ada nama itu. Kami adanya Ina, adanya Ama, adanya Penny. Itu nama yang sangat Jawa gitu ya. Iya, begitu. Nah, itu jadi itu mungkin juga bisa menjadi apa namanya proses dalam kita dalam berjuang begitu bagaimana agar kurikulum untuk pendidikan di timur itu dia lebih disesuaikan dan menggunakan pendekatan ketimuran begitu. Kenapa demikian? Karena itu juga bisa disesuaikan dengan apa namanya budaya dan lain-lain yang ada di timur begitu Kak. Betul. Dan salah satu yang mungkin yang terakhir adalah berkaitan dengan orang timur itu keras. Iya, beberapa kan stereotip ya. Itu jadi bagaimana aku membahasakannya karena tidak semua orang timur itu keras dan tidak semua orang timur itu memang nakal dalam hal kayak sembrono begitu-begitu iya. Karena ya seperti kebanyakan podcast yang kita nonton bahwa beberapa pengakuan dari orang timur bahwa kami orang timur tuh baik sebenarnya. Cuma nada bicara kami ini memang begini, agak keras, tinggi kami kalau ngomong. Dan gak cuma orang timur toh yang bicaranya itu sangat keras juga, tapi itu tadi sih kayak emang selalu ada apa ya stigma atau label-label untuk suku tertentu gitu. Betul Kak.
Jadi walaupun suaranya keras tapi maksud kami itu baik sebenarnya. Jadi kalau aku ngomong ke kamu, Faik kamu apa kabar? Sebenarnya itu kayak Faik, kamu apa kabar? Iya. Kalau itu bahasa Solo kayak begitu. Oh iya ini cuma kamu soal- dari Solo ya? Jadi soal intonasi aja sebenarnya. Iya, betul gitu. kan. Dan kebiasaan sebetulnya kan gitu. Jadi paling itu sih sesuatu yang kadang kita suka temui melekat pada identitas sebagai orang Timur gitu. Iya. Dan sebenarnya nggak apa-apa loh Leona, kamu nggak perlu mengubah diri kamu. Iya, terima kasih. Itulah kenapa aku senang ada di sini karena aku diterima apa adanya. Oke. Mana unya? Padahal kita tadi udah briefing loh. Biar kelihatan iya. sama. Oke, habis ini Aku kan juga Gen Z. Iya, kita ini Gen Z. beda setahun ya. Beda setahun kita. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya nih ya. Ini tadi seru banget nih ngomongin soal apa namanya yang Leona sampaikan ya terkait apa tantangan-tantangannya juga gitu dan stigma-stigma. Nah, sebenarnya aku mau tahu sih lebih kepada generasi kalian nih. Kalau kita mau ngomong lingkungan kayak bahasanya terlalu tua ya. Circle deh gitu. Circle-circle kalian tuh baik Faik maupun Leona sebenarnya sekarang tuh yang apa ya, yang sering dibicarakan terkait feminisme tuh apa sih gitu? Kalau di circle-circle kalian sendiri ya gitu. Kalau di circleku, karena circleku circle Islam, oke, karena aku kampus Islam dan jurusan pesantren ya, Iya, jadi iya, aku di lingkungan orang-orang Islam. Yang terdekat sebenarnya yang isu-isu perempuan itu isu-isu feminis lah ya, atau itu karena mereka udah masuk ke tahap pernikahan Kak. Jadi kayak Gen Z tuh udah pada nikah ya? Gen Z 25 Bu. udah ada yang nikah kan, jadi kayak mereka waktu itu kan karena mereka tahu aku magang di Yayasan Kesehatan Perempuan, jadi kayak mereka tuh nanya-nanya yang udah nikah gitu kan, kayak nggak nanya sih, lebih ke cerita, ternyata pernikahan tuh kaget, terus pas ngelihat ini kan isu terdekat ya, istrinya kayak begini, ini gue harus apa ya gitu, kayak karena mungkin itu sih kayak yang paling dekat tuh, kayak terus ada lagi teman-teman tuh kayak ngebahas apa ya soal itu, oh ya kalau ada kayak mereka sih nanya-nanya yang hal-hal terdekat aja sih, apa sih, tapi masih banyak yang apa sih kan label-label kayak feminis nih gitu. Ya sebenarnya ya udah, emang kenapa gitu, ya oke aja kan, lagian juga apa sih, mereka kan juga bagian dari masyarakat ya, nggak mungkin ngubah orang tuh apa kayak bolak-balikin tangan kan juga nggak secepat itu. Jadi kadang tuh kadang ada beberapa percakapan yang kadang aku harus luruskan juga, kadang teman-teman di apa akhirnya mereka kayak mulai paham, mulai nggak seksis gitu kan, apa sih ngomongin soal tubuh atau segala macam gitu. Walaupun emang mungkin kalau dulu iya kayak begitu, tapi setelah kita mempunyai pemahaman kayak oh nggak kayak gitu sih kalau terdekat ya. Iya, kalau yang terdekat circle-nya begitu ya di Faik ya. Kalau Leona gimana? Maksudnya ada nggak sih stigma-stigma ya di circle-nya Leona tuh, stigma-stigma terkait feminisme atau hot topic tentang feminisme tuh apa gitu di circle-nya Leona? Oke Kak, aku mungkin lebih tertarik untuk bercerita terkait dengan circle-circleku di daerah gitu ya Kak. Karena kalau saat sudah di sini circle-circleku mereka udah feminis semua nih. Jentera bagaimana sih? Begitu. Jadi kalau yang pertama tuh karena budaya patriarki tadi itu Kak. Nah, jadi kalau di tongkrongan aku di daerah itu masih menjadi hal yang tabu dan takut untuk dibicarakan. Yang pertama mungkin karena mereka takut salah karena lagi duduk sama aku, yang mungkin mereka merasa aku punya pemahaman yang agak sedikit lebih sedikit daripada mereka begitu. Dan aku tuh tipe yang kalau misalnya dalam tongkrongan terus candaannya udah berlebihan, itu aku yang kayak bener-bener jangan gitu-gitu. Aku bener-bener yang kayak jangan. Kayak gitu. Iya. Agen perubahan. Dan bener-bener aku ingin perubahan itu cepat. Gak sabaran. Iya bener, aku gak sabaran. Jadi gitu Kak, kalau di tongkronganku di teman-teman di daerah, mereka bukan menolak, maksudnya yang kayak benar-benar menghindari itu tidak, tapi kemudian mereka ada kehati-hatian, misalnya dalam proses kita bercerita. Aku suka yang kayak
kayak misalnya ada temanku ya, aku bercerita, aku tidak menyebut identitasnya, tapi aku bercerita kayak ada temanku yang kayak dia curhat begitu terkait dengan karena dia sudah berumah tangga begitu. Kadang kalau misalnya di rumah mertuanya, kalau pasangannya ini lagi cuci piring, nah dan dia tidak sedang melakukan pekerjaan apapun, misalnya lagi bersantai dan lain-lain, itu mertuanya tuh kayak, kenapa sama anak laki-laki yang cuci piring? Kenapa kok hanya duduk? Kayak dari gitu, saat dia curhat kayak gitu, aku tuh yang kayak udah pelan-pelan mulai masuk dari situ gitu. Jadi aku nggak yang kayak tiba-tiba teman-teman jadi begini. Feminis adalah itu enggak. Aku biasanya dari kalau misalnya mereka minta pendapat aku dan lain-lain, aku biasanya dari situ aku mulai pelan-pelan mengedukasi gitu kan. Karena tidak akan diterima secara cepat, Kak. Iya, betul, Kak. Jadi aku punya pengalaman. Nah, suatu ketika tuh karena aku juga berasal dari desa adat begitu, maksudnya aku dari suku yang menjunjung tinggi adatnya begitu di daerahku di Flores Timur. Suatu ketika aku mau cerita nih sama sobat puan sekalian. Jadi ada suatu kebiasaan kalau misalnya dalam forum lagi bikin upacara adat, itu yang cewek di dapur, menyiapkan hidangan dan lain-lain. Kemudian yang bakal duduk untuk bicara tuh cowok-cowok. Nah, dalam suatu forum waktu itu lagi bicara adat gitu ya, ngomong ranahnya adat gitu. Sama seorang pamanku, saudara dari ibuku, aku diberikan kesempatan untuk bicara di tengah forum itu. Jadi aku tuh kayak merasa bahwa karena kebetulan pamanku ini juga dia adalah seorang guru begitu, dan dia belajar ke sini juga waktu itu. Dia memberikan aku kesempatan untuk bicara, dan itu bagi para tetua yang lain itu ditentang kayak, kenapa ini lagi forum adat kamu kasih dia bicara, dan dia itu perempuan, dan perempuan gitu ya. Dan mereka menyebutnya itu tuh bahwa ada benar kayak sebutannya tuh kalau di bahasa aku tuh adalah sebutan ina begitu, itu untuk perempuan itu kan tidak boleh begitu, maksudnya kayak ini mereka tidak bisa untuk. Nah, dari situ aku merasa bahwa memang ini budaya yang sangat kuat, tetapi kemudian saat ada orang yang berani untuk mendobrak itu justru menjadi itu titik keseruannya ada di situ. Titik begitu. keseruan. Iya, tapi juga tetap dianggap jadi semacam melanggar adat gitu ya. Dan kadang saat aku berusaha mengutarakan pemikiranku dan lain-lain, mereka menyebutkan kalau perempuan jangan terlalu cerewet kayak begitu biasanya. Jadi tapi ketika kalau misalnya laki-laki yang mengutarakan kayak ya memang karena laki-laki harus itu ya begitu, karena itu tadi budaya ya gitu. Jadi di tongkronganku agak banyak ceritanya, sebenarnya agak unik. Yang pertama tapi sebetulnya teman-temanku tidak menolak untuk bersinggungan atau berkaitan dengan berbicara soal feminis, tapi kemudian mereka lebih kepada hati-hati karena itu tadi budaya yang melekat pada kita. Tapi gitu ternyata kita tahu nih, sobat puan juga tahu di rumah bahwa ternyata Leona ini adalah semacam pentolan. Dia pelaksana. Bukan ketua pelaksana, dia ini loh, tokoh antek-antek. Tokoh antek-antek asing, karena wow gitu ya. Udah dilabeli, bahkan teman-temannya juga jadinya lebih sering konsultasi, curhat gitu. Konsultan hukum, konsultan gender ya. Gitu. Oke, aku mau tanya lagi nih ke Faik, karena dia laki-laki feminis. Malu nggak sih kamu di labelin sama laki-laki feminis? Bebas sih. Iya. Bebas. Aku mau tanya sih, sebetulnya kalau dilihat nih dari circle atau tongkrongannya kamu nih, kenapa sih laki-laki atau Gen Z laki-laki nih ya, itu tuh pada defensif banget atau pada alergi banget sama feminisme gitu? Mungkin pertama kurang pemahaman soal feminisme mungkin, atau bacaan-bacaan atau FYP lah ya, FYP yang berkembang, yang ada di timeline mereka juga yang ngasih kebencian atau segala macem gitu kan, soal gerakan perempuan. Feminis kan kalau feminis dibilang sama dengan gerakan perempuan kan oke ya, jadi kan mungkin mereka bakalan terima gitu. Terus kenapa mereka defensif? Karena pertama itu ini sih Kak, karena itu udah jadi alam bawah sadar mereka gitu loh. Pemahaman yang dari lahir tuh emang udah ada kayak begitu. Jadi kayak aku ngelihatnya malah oh iya sih, bahkan mungkin aku sendiri buat keluar dari itu tuh susah banget kan. Bahkan kayak
butuh apa ya, pokoknya gue batu banget gitu. Akhirnya oh iya oke, ternyata bisa dipahamin gitu. Karena apa sih ya, karena pemahamannya itu sih Kak, pemahaman yang kadang laki-laki kan kalau dilihat kan rapuh ya. Aslinya gitu maksud lo. Kan kalau apa banyak tuh ngomong maskulinitas rapuh gitu kan, ya kan. Paham gak sih kayak Ntar sama laki-laki yang gak rapuh lu di iya, Coba sobat puan yang waras, yang that waras. simple. Coba sobat puan yang laki-laki mungkin mau merespon. Terus apalagi akhirnya ada pemahaman yang berbeda, ada pemahaman yang berbeda dari pemahaman yang udah ada sebelumnya, itu bakalan dibilang kayak aneh atau bakalan dilihat kayak apa banget sih lu, so asik gitu mungkin ya, kayak begitu. Jadi ya mungkin feminisme, mungkin laki-laki itu udah banyak ngelihat perempuan itu sebagai partner, udah oke, mungkin udah banyak, tapi make term feminis itu belum pada bisa nerima mungkin. Jadi lebih kepada katanya ya, feminismenya gitu ya. Mereka kayak nggak mau dilabelin Nggak feminis, mau labelnya ya, label tapi feminisnya. kalau kayak gerakan perempuan ya gue udah apa sih, kayak misalnya kalau misalnya hal terdekat ini kan yang berubah itu kan kayak soal perempuan kerja atau segala macam, itu mereka kan udah mulai terbuka hal-hal kayak gitu. Tapi kalau label feminis dia kagak mau, biasanya tuh ada yang kayak begitu tuh. Iya. Tapi ya pemahamannya udah mantep sih gitu. Tapi itu sih kalau aku ngelihat ya, apalagi teman-teman terdekatku kan mereka udah mulai paham kayak apa sih, kayak peran domestik kayak gimana, kayak kerja perawatan kayak begitu. Mereka kan udah mulai paham. Terus kayak iya sebenarnya bahkan aku punya satu teman, dia itu suka baca dan dia baik, tapi aku tuh misoginis gak ya gitu kata dia. Dia sampai kayak nanya terus apa, kan aku chat-chatan, aku kan nyalain api di TikTok ya. Anjir, lo nyalain api enggak? Aku udah paham. Nyalain api TikTok itu aku udah paham. Ya udah. Udah diajarin sama baik. Ya terus ya udah, habis itu kan kita ngobrol di situ kan, karena ngebahas soal lah, oh kamu feminis ya, ternyata aku gituin kan. Oh iya emang aku feminis ya. Emang enggak, itu pemahamanmu apa maksudnya udah berperspektif gender, sangat berperspektif. Oh iya, tapi aku masih takut sih, aku takutnya aku tuh misoginis gaya atau segala macam. Oh, terus aku bilang aku tuh nggak suka sama apa ya, laki-laki yang kayak gini gitu. Oh itu ini apa ya? Itu selera aja, maksudnya itu selera doang, yang ternyata yang jadi masalah tuh ya selera doang. Tapi urusan pemahaman temanku tuh udah oke banget orangnya gitu. Ini menarik ya buat dibahas gitu, bahwa ternyata sebenarnya situasinya gitu ya saat ini sebenarnya udah agak bergeser kan, dari yang generasi sebelumnya melihat kesetaraan gender lah kita bilang, nggak, dan gerakan perempuan, feminisme dan yang lain-lain. Tapi label feminisme itu masih di stigma negatif begitu kan gitu. Tapi ternyata pemahamannya sebenarnya udah bergeser gitu ya. Ini aku juga jadi penasaran sebetulnya kalau dari Leona sendiri nih di tongkrongan, atau Leona melihat gitu ya di situasinya saat ini, sebenarnya apa sih yang bergeser yang dulu dengan yang sekarang berbeda gitu ya, dari generasi ke generasi yang udah cukup progresif lah terkait kesetaraan gender. Iya Kak. Jadi sebetulnya walaupun sebetulnya kalau aku kembali lagi ya bahwa aku berbicara dari pengalamanku di daerah gitu. Walaupun sebetulnya kita masih tetap menjunjung tinggi budaya dan juga tradisi, tapi pergeseran itu memang ada. Pergeseran itu ada. Salah satu contohnya itu adalah aku tidak mencontoh dari mana-mana, aku mencontoh dari diriku sendiri. Jadi aku tuh punya adik laki-laki. Nah, walaupun sebetulnya itu tidak keluar dari perkataan orang tua kandungku, tidak, tapi dari keluarga besarku. Misalnya begini, jadi sekarang tuh mereka malah kayak karena kami berdua waktu itu aku lagi kuliah dan dia baru tamat SMA. Nah, aku bahkan tuh mendorong kayak
kamu juga harus melanjutkan kuliah nantinya. Iya. Tapi kemudian walaupun sebenarnya itu bisa menjadi bias juga ya. Jadi keluargaku mengatakan bahwa tidak apa-apa, kamu dulu yang sekolah. Jadi kayak yang dulunya mungkin kayak oh anak saya laki-laki nih dia harus sekolah gitu-gitu dan Iya. sebagainya. Tapi sekarang malah ya kamu yang sekolah dulu, nanti kalau sudah kamu selesai baru adikmu sekolah. Jadi Iya. kayak laki-laki boleh juga untuk maksudnya kayak tidak harus karena dia laki-laki jadi dia harus sekolah begitu, karena Iya, nanti lahan kita semuanya dia akan urus dan lain sebagainya. Iya, Kan iya. tidak begitu. Itu yang pertama, ada pergeseran pemahaman begitu bahwa tidak harus anak laki-laki yang harus diutamakan begitu dan Iya. lain sebagainya. Sama ada suatu tradisi, bukan tradisi sih, kebiasaan dalam keluargaku tuh Kak, kalau makan harus anak laki-laki yang ngambil makan duluan dulu. Iya. Nah, tapi kalau sekarang aku melihat bahwa itu sudah tidak berlaku lagi, mungkin karena ya itu tadi ya. Salah satu juga pengaruh apa namanya? Ya, betul, itu sangat berpengaruh juga aku lihat, dan juga beberapa proses, aku menyebut itu beberapa proses transfer informasi yang dilakukan dari segala segi kehidupan yang mungkin diterima oleh keluarga dan orang-orang di sana gitu, bahwa jadi perempuan ataupun laki-laki boleh-boleh saja siapa yang mau ambil makan duluan begitu. Iya, iya. Nggak ada aturan. Nggak ada aturannya. Jadi kalau dulu pas kita mau ambil makan, itu saudaramu sudah ambil, Oke. itu bapak sudah ambil. Iya, iya. Jadi menunggu dulu mereka yang duluan ambil, paling kita ini udah lambung ini udah mak ini, udah asam lambung naik ini. Udah perempuan yang masak, belakangan Iya. lagi gitu kan. Gitu. Tapi kalau sekarang itu jadi aku itu ada sebuah apa namanya gerak perubahan begitu yang cukup baik begitu. Dan lagi kalau dulu teman-temanku juga itu Kak menyebutnya bahwa feminis itu adalah gerakan untuk memperjuangkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Aku suka mengatakan bahwa ya betul. Dulu perjuangannya adalah bagaimana perempuan itu setara dengan laki-laki, tapi sekarang perjuangannya itu adalah bukan hanya agar perempuan setara dengan laki-laki, tapi semua gender Iya. bisa setara gitu. Iya. Aku suka jadi sekarang mereka tuh kayak kalau misalnya aku suka bercanda kan, kayak kalau di tongkrongan, ayo mau kuis nih, mau ujian kayak gitu. Kayak kadang suka mereka, "Ih, apa sih kalau mulai duduk dengan Leona tuh mulai kita belajar nih, malas. Kalau dia mulai omong kita belajar ini, malas." Kayak gitu. Berapa SKS kayak gitu. Tapi aku suka sih sebetulnya karena dan aku senang juga karena teman-temanku ya mereka oke dengan itu, kayak kita sama-sama belajar gitu Iya, dan iya. segala macam. Nah, jadi itu kalau untuk lingkunganku. Aku kembali lagi kalau untuk diriku sendiri memang ada Kak. Ada pergeseran pemahaman juga dari aku sendiri. Dulu itu bukan orientasi sih, aku menyebutnya apa? Tujuanku adalah aku bersekolah dulu bisa dapat beasiswa dan sekolah. Yang pertama itu karena agar aku tidak boleh miskin. Iya. Agak kasar aku tidak boleh miskin. Aku menyatakan bahwa aku tidak ingin memiliki apa namanya? Aku tidak ingin membawa kemiskinan struktural yang ada begitu. Iya. Tujuan aku sekolah dulu itu. Tapi ternyata sekarang aku mulai berpikir bahwa ternyata tujuan aku sekolah itu bukan itu. Tujuan aku sekolah, aku harus mau perubahan. Iya. Kayak gitu. Jadi bagaimana hari ini aku mendapat beasiswa, tapi aku ada keinginan bahwa wah ini berapa perempuan yang ada di tempatku, adik-adikku yang perempuan, mereka juga harus dapat juga. beasiswa walaupun bukan di Jentera dan lain, tapi mereka mungkin tetap harus sekolah dengan beasiswa karena ya dalam tanda kutip bahwa untuk apa namanya ekonomi kita memang agak sulit untuk biaya pendidikan sekarang, kita tahu biaya pendidikan cukup tinggi. Nah, oleh karena itu Kak, jadi aku apa namanya cerita aja nih. Akhirnya aku abis dari Jentera aku berpikir bahwa aku bagaimana mereka tuh bisa, karena lagi-lagi kalau kita tuh kekurangan akses informasi. Iya. Aku bentuklah sebuah platform kecil, belum dipublish juga sih sebetulnya, belum dipublish. Kita tunggu gak sabar. Aku bentuk sebuah platform itu terbit dari timur. Namanya Terbit dari timur. Tapi masih bisa diubah nama ini. Jadi itu aku menghimpun adik-adikku yang dari timur, baik perempuan maupun laki-laki, aku menghimpun di situ yang mana itu aku share informasi tentang beasiswa. Gitu. Jadi sekarang tuh kalau di WA grupnya, baru WA grupnya itu kayak ada 150-an lebih orang. Yang itu aku pandu mereka buat bagaimana caranya bisa dapat beasiswa. Step-stepnya, kemudian kita lagi ada rencana untuk bikin webinar. Aku bantu mereka karena ini lagi ada mereka mau ujian dan mau masuk ke perguruan tinggi kan. Jadi begitu. Jadi aku sendiri dulu pendidikan bagiku adalah untuk diriku sendiri. Tapi ternyata sekarang pendidikan bagiku adalah aku ingin untuk yang lain juga, khususnya untuk perempuan-perempuan dan juga adik-adikku dari timur begitu. Mana tepuk tangannya? Begitu Kak. Jadi dan sebenarnya senang sekali karena di YKP ini baik ya, kita mendapatkan banyak fasilitas yang mana itu membuat kita jadi
terjangkau pada akses-akses. Contohnya seperti saat kita diberikan undangan untuk ada di podcast ini. Itu bagian dari YKP memberikan kita akses gitu Kak. Jadi aku terima kasih banget gitu Kak, karena bisa bicara juga di sini, bisa cerita juga, itu luar biasa. Begitu. Harusnya YKP yang sangat berterima kasih nih sama generasi muda ini yang benar-benar bisa membawa apa namanya ya, kesegaran sih. Karena generasinya generasi muda. Lanjut ke Faik. Kalau Faik nih apa sih perubahannya, pergeseran ya yang Faik lihat nih, yang dari mungkin dari generasi orang tua Faik atau saudara-saudara, keluarga atau teman-teman gitu, teman-teman di tongkrongan yang kayaknya dulu tuh begitu banget gitu ya. Kalau sekarang tuh sebenarnya itu jadi hal yang biasa gitu. Yang kesetaraan gender tuh udah ada gitu. Tapi mungkin tadi label-labelnya malah nggak mau dilabelin. Apa ya? Kalau ngelihat di keluarga terdekat itu masih sama kan? Masih sama. Iya, masih sama. Atau di tongkrongan gitu, misalnya di generasinya Faik nih yang Gen Z gitu, yang tadi loh sebenarnya mereka sudah menerapkan itu gitu, tapi nggak mau dilabelin. Oh, ini ya kali apa ya yang terdekat itu kalau pertemanan apa ya Kak, aku juga bingung. Atau emang belum ada pergeseran yang dirasa? Harusnya sudah ada ya. Harusnya ada sih ya. udah ada kayak misalnya mungkin yang paling kita sering ini tuh kayak komen-komen ya. Kalau di sosmed tuh suka ada tuh komen-komen yang apa namanya, seksis. Misalnya kalau sekarang tuh generasi sekarang kan udah lebih paham loh, oh itu kan pelecehan karena udah banyak nih informasi yang bisa diakses. oh iya, benar-benar itu. Kalau aku kan beberapa hari sebulan lebih lah ini kan aku main X ya, dan aku aku ngikutin gaya yang apa kasus yang terdekat yang pelecehan oleh ex owner Thanks Insomnia gitu. Terus atau kayak ada lagi yang terdekat itu soal gerakan anti boti laknat. Nih orang apa sih? Kayak terus akhirnya aku ngelihat ternyata kalau dulu kan hujatan-hujatan yang ke korban atau meragukan kesaksian korban itu kan masih banyak ya dulu ya. Tapi sekarang tuh mulai bergeser tuh akhirnya kayak ada narasi buat meragukan, atau bukan meragukan deh, atau malah menanyakan hal yang gak penting buat menutupi pelaku gitu. Itu langsung ditimpa tuh kayak abis-abisan tuh sama orang-orang sekarang tuh. Itu kayak misalnya yang waktu itu kasus terdekat, terus malah nanya kok ngadunya ke LBH gitu kan. Kok ini orang aneh kan, malah jadi keluar ini ya. Malah kan waktu akhirnya ada yang ngebales-balesin kan, LBH tuh belum semuanya bukan LBH, lembaga hukum itu belum semuanya berperspektif gender, makanya ada korban yang dilecehkan kembali, makanya lapornya ke LBH yang udah berperspektif gender. Terus atau ada lagi kayak macem-macem tuh orang, jangan sampai ntar kayak kasusnya ini ya, ternyata korbannya halu bla bla bla. Terus ada yang komen ya gimana ya Kak, korban aja udah apa ya kan, kalau korban aja udah nge-publish kesaksiannya kesaksian dia adalah korban pelecehan, itu pun udah sulit loh Kak. Apalagi dia pakai akun asli gitu. Kayak sekarang akhirnya mulai kayak wah seru banget nih kalau misalnya ngelihat kayak perkembangan di media sosial, orang-orang akhirnya udah mulai kebuka soal udah mulai berpihak ke korban kekerasan seksual. Tapi masyarakatnya udah siap, tapi pemerintahnya malah belum kan, visum gitu. Malah ini kan masih bayar dan yang lain sebagainya ya gitu, layanan ya. Ini kita masih banyak terkendala sih, tapi at least masyarakat sekarang tuh udah lebih bergeser ya pengetahuannya terkait misalnya kekerasan seksual yang Faik lihat di sosmed misalnya gitu ya. Tadi banyak banget tuh contoh-contohnya, ada kasus-kasus apa gitu ya yang lagi happening apapun itu ya misalnya di sosmed. Nah berarti sebetulnya menurut teman-teman sosmed itu sangat berpengaruh nggak terhadap dalam membentuk pemahaman seseorang terkait gerakan perempuan atau feminisme?
berpengaruh banget gak Aku sih? duluan. Iya. Jadi iya sih Kak, kita bisa keroyokan aja nih. Iya itu. Takut ya. Iya, kalau Dua santai aja. iya itu sangat berpengaruh Kak. Bahkan aku boleh karena dari bahan bacaanku menyebutkan bahwa sebetulnya ada sekian persen lebih banyak daripada 50% informasi sebenarnya ditransfer melalui sosial Sosmed. media, melalui sosial media. Jadi zaman sekarang aku lupa dengan pasti penelitian yang dilakukan di tahun 2018. Iya. Penelitian itu dilakukan di Amerika. Aku lupa. Nanti aku boleh cek kembali. Itu menyatakan bahwa 92% Gen Z Gen Z. itu memiliki setidaknya satu sosial media mereka. Iya. Iya. Yang paling aktif Iya. ya. Yang aktif. Bahkan ada alter ya. Iya. Selalu ada di Gen Z. Gitu. Gitu gak sih? Jadi sosial media hari ini itu sangat menentukan. Aku menyebutnya sangat menentukan. Yap. Bagaimana informasi itu bisa sampai kepada kepada kaum muda dan juga kepada masyarakat. Itu setidaknya melalui sosial media tadi. Jadi itu betul-betul sangat berpengaruh. Benar-benar kayak masalah rasisme yang dilakukan Knet aja itu pengaruh banget kan. Akhirnya pemerintah Korea buat kayak buat kayak ngasih apa sih dia ngasih apa kayak apa sih kemudahan buat orang Indonesia kalau mau ke Korea karena isu itu. Iya, Maksudnya sepengaruh itu gitu sosial media ternyata kayak terus menggeser pemahaman soal gender, soal kesetaraan itu udah mulai mantep deh. Tapi mungkin ada ini gak sih kayak menurutmu ada yang kayak ini timpang gak sih kayak TikTok tuh terlalu ini, X Ya, terlalu betul, ini, betul, Instagram terlalu ini gitu. Karena apa namanya? Apa ya? Kita menyebutnya apa ya? Mungkin itu karena tergantung ininya ya, Perbedaan, usernya, iya, iya. latar belakang usernya gitu nggak? Betul dan konten-konten yang disediakan di setiap platform itu memiliki apa ya? Beda-beda ya ininya. Beda-beda Ide ya. memiliki ciri bukan ciri ya apa Iya, ya? iya. Pokoknya dia tuh berbeda di setiap platform begitu. Dan lagi karena sekarang tuh kan kita sebenarnya kebanjiran informasi ya kalau mau dikatakan Iya, bahwa benar-benar. orang bisa mendapatkan informasi apapun, Iya. baik itu baik maupun buruk di sosial media begitu. Jadi itu menjadi tantangan juga ya Benar-benar. bagaimana kalau kita bicara dalam konteks feminisme beberapa seperti itu kan feminisme pasti punya pro dan kontra. Ya, semua itu Benar. disajikan dalam sosial media itu. Jadi Iya. kembali lagi bahwa tergantung bagaimana orang Mengkonsumsi. mengkonsumsi informasi tersebut dan membentuk perspektifnya dia. Iya, iya. Dan sumber-sumber informasi Iya, juga betul. ya. Sumber informasinya dari mana, siapa yang betul, jadi betul. influencer Betul, gitu betul, kan betul kalau sekali. sekarang. Karena ya itu karena sekarang tuh banyak dipelintir. That simple. Satu-satu Ini ngobrol sama dua Gen Z ini seru banget ya Sobat Puan. Ini sampai kayak wow, ini seru banget nih. Dari tadi kita nggak selesai-selesai dan Iya benar selalu ada kayaknya harus ada episode 2 ya kayaknya ya. harus ini kayaknya. Oke. Nah, Faik dan Leona ini kan kita di bulan Maret nih. Bulan Maret ini kan kita bisa bilang ada namanya lebarannya perempuan sih, lebarannya Yeah. feminis karena ada International Women's Day Yeah. atau Hari Perempuan Internasional kan. Nah, ngomongin soal IWD nih, buat kalian berdua nih, terutama Gen Z, ada nggak sih hal yang perlu dilakukan sebagai Gen Z gitu ya, yang mungkin itu relevan gitulah, yang mungkin ya kan kita beda generasi ya, jadi menurut pandangan kalian nih yang bisa dilakukan tuh sebagai generasi Gen Z biar gerakan perempuan ini tetap ada dan tetap masif dan juga mungkin bisa lebih mainstream lagi gitu di generasi kalian dan juga generasi selanjutnya tuh apa sih yang harus dilakukan? Apa ya kalau sebenarnya ada kalau aku ngelihat waktu itu ada aktivisme centil apa sih ya sebutannya ya, aktivisme mengkritik dengan gaya gitu kayak tren-tren buna gitu tuh itu kan maksudnya Gen Z tuh ngekritik tuh dengan lucu-lucu gitu loh Kak, banyak yang apa ya, jadi tuh hal yang
gimana caranya ngekritik tapi bikin orang gak sakit hati tapi malah jadi lucu, tapi kita mau ngelucu tapi dianggap serius, kayak gimana ya, gimana sih itu, paham gak sih? Gak lagi gue. Bingung banget gue. Tapi apa yang harus kita lakukan ya, pertama tentu kita harus terus mengupgrade pemahaman ya, karena setiap tahun tentu ada isu atau masalah atau ada pengetahuan baru gitu tentang apapun itu kayak begitu. Terus yang harus menjadi dasar untuk gerakan apapun itu sebenarnya, gerakan model apapun, kayak kalau sekarang kan banyak ya Kak, gerakan-gerakan tuh ada komunitas banyak tuh, ada komunitas rajut, komunitas buku-buku, atau komunitas kayak walking tour, jalan-jalan gitu. Pokoknya banyak dah sekarang orang-orang buat kayak gitu. Tapi yang harus menjadi dasar itu gimana gerakan-gerakan kayak gitu itu berperspektif gender. Gitu sih, soalnya gimana ya? Jadi kita masuknya melalui komunitas-komunitas. Iya, gitu apapun ya. Kalau misalnya apapun ya gerakannya itu terserah gitu. Soalnya gimana orang kan punya minat beda-beda. Terus kayak atau misalnya komunitas olahraga pun bisa disisipin kayak begitu. Maksudnya betul. Ya yang penting tuh pemahamannya gitu loh Kak. Pemahaman yang berperspektif gender dan gerakannya mau lewat apa aja itu oke sih. Kayak kalau bisa masuk di lewat anak-anak motor ya oke, atau anak-anak pesepak bola begitu gitu kan oke banget ya. Kayak yang penting jangan dipelintir. Enggak, maksudnya orang yang minatnya ke sini enggak perlu diiniin. Mereka punya gerakan baru yang itu kan menjadi apa ya? Keragaman. Jadi kayak maksudnya banyak keragaman gerakan gitu yang bikin akhirnya orang-orang terserah mau gimana, yang penting punya ada pilihan mereka gitu. Iya, oke. Iya, jadi emang perlu gitu ya, ada apa namanya semacam harus di lintas komunitas, lintas profesi, lintas gerakan yang lain, dan isunya tuh nggak cuma di situ-situ aja atau sekedar di lingkungan aktivisme aja gitu ya, tapi harus masuk ke dalam tadi itu komunitas-komunitas lain yang di luar gerakan feminisme biasanya gitu. Kalau dari Leona apa nih? Kalau aku Kak, mungkin karena aktivitas yang aku lakukan di saat ini adalah di sosial media gitu, ngurusin media. Jadi mungkin kalau aku yang akan aku lakukan dalam rangka IWD tahun ini juga mungkin aku akan memasifkan konten-konten kampanye yang bermuatan pendidikan atau pendekatan feminis gitu. Dan mungkin itu juga dimulai seperti yang Faik sampaikan tadi, bahwa dimulai juga dari tongkrongan-tongkrongan kita, dari komunitas-komunitas kita. Contoh kecilnya tuh saat misalnya kita bertemu dengan orang yang bercandanya tuh seksis dan lain-lain, kita bisa untuk menegur secara baik dan lain-lainnya begitu. Jadi aku percaya bahwa setiap ilmu yang kita dapatkan dari pengalaman hidup setiap harinya, walaupun menurut kita kayak gue negur dia tapi nggak mungkin dia mau denger, tapi itu dia akan mengingat itu. Aku percaya begitu. Iya betul, bahwa bila mana aku menyampaikan bahwa yang kamu lakukan itu tidak benar, walaupun saat itu dia kayak sih lu berisik gitu-gitu, tapi aku percaya bahwa setelah kembalinya dari situ dia pasti akan berefleksi. Walaupun itu tidak mudah dan tidak cepat, tapi kemudian prosesnya aku percaya bahwa setiap perubahan itu pasti ada, sekecil apapun. Asal kita mau kita mau belajar. Aku selalu percaya dengan perubahan. Gitu. Keren. Oke, makasih banyak Faik dan Leona. Itu dia Sobat Puan. Tidak terasa ini obrolannya udah sangat panjang ya, dan daging gitu. Sangat apalagi sama host kita yang satu generasi. Iya, bener. Beda setahun kita juga anak Gen Z. Oke. Baik Sobat Puan, mungkin sebelum kita tutup, ada nggak yang mau dipromosiin? Tadi mungkin kayak ada komunitas yang mau dipromosikan dari Leona, atau sosmed mungkin Sobat Puan ada yang mau kenalan nih sama Kak Leona dan Kak Faik.
platform atau juga sosmed kalian boleh nih, iya. anak sosmed Nanti kan, ditulis Gen Z. di sini nih. Kalau closing statement sih aku paling dari awal aku tahu YKP, aku selalu suka dengan podcastnya. Karena karena sebetulnya apa namanya daging dan nggak yang kaku-kaku banget gitu kan, jadi selalu enak, selalu asik gitu. Jadi mungkin yang pertama aku mau promosiin agar teman-teman semua follow aktifkan lonceng di YouTube YKP agar setiap informasi yang ada teman-teman bisa terus update. Kemudian bisa saling support begitu teman-teman, share juga. Dan kalau misalnya mau tahu akun sosmed kita berdua, ini ada di bawah. Gimana tangannya Ik, ding ding gitu. Iya. Kalau terkait sama platform aku tadi Kak, itu aku masih dalam tahap berencana juga, tapi intinya itu tuh buat menghimpun adik-adik dari timur agar mereka terinformasi soal informasi buat kuliah dengan beasiswa. Ya, oke. Pak Ik ada yang mau dipromosiin mungkin akun TikTok, akun Instagramnya. Jangan. Kalau sobat pun ada yang mau kenalan mungkin kan, mau ngobrol-ngobrol, mau tanya-tanya juga. Ini oh iya. Bener-bener tutorial kasih api di TikTok. Ini aja aku kasih email Yahoo. Sejak tahun kapan ya Yahoo? Jangan gitu ya. Itu generasi gue pakai Yahoo. Tapi aku buat Facebook pakai Yahoo kok. Iya. Masih SD anjay. Oh my God, SD. Udah SMA. Iya, kalau mau kenalan sebenarnya agak ke rumah aja. Iya, ke rumah kalau mau beli meja. Oh iya. Iya, bapakku jualan meja. Guys. Ada. Ini udah. Enggak, akun Instagramku Aceh Faik. Udah. Gitu. Aceh Faik. Leona, Kalau aku It's Me Ine. It's Me Ine dan Aceh Faik. Tadi udah dipromoin juga sama Leona. Jangan lupa Sobat Puan untuk follow semua akun sosial media YKP karena akan ada informasi-informasi yang terbaru dari YKP. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube-nya YKP. Dan kalau ada yang mau komen atau mau ngasih saran nih, kita mau ngundang siapa lagi buat narasumber berikutnya atau tema apapun, boleh juga langsung DM ke kita atau juga boleh komen di video ini. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih.